Hai, balik lagi ke channel YouTube aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mama Didi. Kali ini aku bakal ngebahas soal diet. Jadi, apakah anak ASD dan ADHD perlu diet? Balik lagi ke kebijakan orang tua. Ada orang tua yang memutuskan untuk diet aja anaknya. Ada juga orang tua yang memutuskan untuk enggak. Dari dokter-dokter yang aku temui, sebenarnya kalau menurut dokter-dokter anak aku sih, ilmunya sih nggak ada yang mengatakan harus diet. Ya kalaupun diet, ya paling ya diet kasein atau gluten free atau gula gitu pada umumnya. Cuman pada kenyataannya dan memang setelah sekian banyak anak berkebutuhan khusus khususnya ASD dan ADHD ini, ternyata memang diet itu dibutuhkan dan setiap anak itu berbeda. Ada yang dia nggak masalah gula, ada yang masalah jadi aktif banget gitu anaknya, fokusnya jadi menurun lagi, kontak matanya jadi hilang-hilangan lagi, apalagi yang coklat atau ciki-cikikan yang penuh micin jajannya itu kan. Ada juga yang nggak masalah makan roti, ada yang ngefek banget. Bahkan ada juga yang telur atau daging itu ngefek ke anaknya. Nah, kalau anak aku sendiri udang. Udang itu emang ngefek banget. Kalau yang lain sih nggak begitu kelihatan ya. Dulu sih aku strict banget karena di tempat terapi pertama kali itu emang dia semuanya didietkan. Bahkan buah aja sangat amat dijaga gitu. Walaupun ada yang bilang buah ini nggak masalah karena kan gula alami gitu. Tapi karena udah strict dan dari psikolog juga terapisnya melarang ini itu, jadi aku nggak kasih sih. Apalagi buah-buah yang cepat berubah warna. Cuman itu awal-awal, sekarang sih dikasih aja sambil dipantau apakah setelah makan ini dia aktif atau fokusnya hilang-hilang atau ngefek banget apa enggak, itu yang harus dipantau. Jadi balik lagi ke orang tua, balik lagi ke pemantauan setelah dia konsumsi karena setiap anak itu beda-beda. Jadi ya belum bisa menyimpulkan karena balik lagi tadi anak-anaknya beda efek ke tubuhnya itu, ada yang efek banget, ada yang nggak ngefek, ada yang anak aku nggak ngefek di anak lain ngefek. Sampai sekarang sih kalau untuk makan-makan di luar sih enggak sih. Garam pun aku pakai garam sea salt atau Himalaya, nggak pakai garam biasa yang 0 kalori. Gula juga nggak pernah. Dulu awal-awal gulanya aku pakai yang stevia, bukan gula jagung dari gula stevia, cuman semakin kesini sih nggak pernah bikin makanan yang ada gulanya sih untuk si anak aku ya. Susu udah stop dari umur sekitar mungkin setelah didiagnosa itu, dia sekitaran 2 tahunan itu didiagnosa, aku udah mengurangi susu akhirnya, terus udah nggak pernah lagi. Awal-awal sih hanya mengurangi terus sempat coba ke soya, terus benar-benar stop karena emang alhamdulillahnya anak aku sih makanan apa aja lahap. Jadi nggak masalah mau dimasakin apa aja juga habis gitu. Kayaknya tahu sih kalau ibunya nggak begitu jago masak. Jadi masak apa aja alhamdulillah habis. Ada juga temen terapi anak aku yang sampai telur aja nggak doyan, makanya akhirnya dia kurus banget gitu. Kalau untuk tumbuhnya anak aku alhamdulillah bagus semua. Itu pun sempat pas konsul ke dokternya itu sempat komentar. Sebenarnya dokter itu dia nggak pernah ngedietin pasiennya. Apalagi yang tumbuhnya itu jadi setelah dia tuh kurus, terus gak doyan atau susah makan. Jadi nggak ada pantangan. Cuman karena
anak aku tumbuhnya bagus, badannya bagus, tingginya, berat badannya bagus, nggak ada kendala sama sekali, makannya juga nggak ada kendala. Jadi ya udah nggak apa-apa sih kalau mau didietin gitu. Nah, tapi itu sekitaran di umur-umur 3 4 tahunan. Kalau sekarang sih ya nggak se-strict dulu sih. Ya, tapi kalau coklat bicin atau jajanan-jajanan gitu masih enggak. Paling buah-buahnya yang apa aja dikasih sekarang enggak kayak dulu yang hanya mungkin pepaya, kiwi, gitu aja. Apel aja dulu nggak dikasih, tapi sekarang apa aja oke dan nggak ada masalah sih sejauh ini. Alhamdulillah. Oke, semoga bermanfaat dan ngasih gambaran. Kembali aku ingatin, jangan takut, jangan ragu untuk konsul ke ahlinya, dokter ya khususnya. Semoga bermanfaat. Makasih, jangan lupa di-share dan subscribe.